Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur ya dari Tuhan Yang Maha Esa, karena di pagi ini yang cerah kita masih diberi kesehatan, keselamatan, dan kesempatan Pak ya. Kesempatan untuk tetap bisa beraktivitas pada hari ini. Baik Pak, perkenalkan nama saya Aji Santoso, saya dari Departemen Plan. Untuk beberapa waktu diplot ke SHE dulu ya, untuk beberapa waktu ya. Nah, di sini saya akan menyampaikan beberapa hal yang sebenarnya sekarang ini masih viral ya, menyambung dari Mbak Maya tadi ya, tentang corona. Apa sih corona itu gitu loh. Jadi sebenarnya sebelum dari corona itu kita udah ada yang namanya SARS atau MERS yang sama-sama menyerang pernafasan kita ya, sistem pernafasan kita. Nah, kebetulan kok iya pas akhir 2019 kita menghadapi virus baru yang berasal juga dari Cina ya, coronavirus disease COVID-19 gitu Pak. Kalau per update hari ini tuh di Indonesia sudah ada sekitar 95.000 orang Pak positif corona sesuai data ya. Dan per hari itu masih tinggi, sekitar 1.900 atau 1.800 orang positif corona gitu Pak. Jadi kenapa sih kok masih tinggi gitu loh? Di sini akhirnya pemerintah mengeluarkan protokol ya, beberapa protokol ya. Karena kita sudah menghadapi yang namanya ada adaptasi kebiasaan baru ya, new normal. Jadi kalau statistik ini masih tinggi, otomatis kita nanti juga akan mengalami yang namanya kebiasaan baru. Tapi positifnya Pak, kita jadi lebih waspada, tapi jangan panik seperti itu loh. Kita nanti seperti ini ya, memakai masker ya setiap hari ya. Kemudian menjaga jarak, pola hidup sehat gitu ya. Protokolnya yang pertama, Anda disarankan menghindari kerumunan. Pertama, kalau zaman ke pasar, Anda ke pasar, terus ke pusat perbelanjaan, seminimal mungkin hindari kerumunan. Tapi gimana kalau di tempat kerja? Kalau di tempat kerja, kalau kita diwajibkan untuk datang, ada tambahan lagi protokolnya, jaga jarak. Seperti tadi kalau pas kita safety talk, jaga jarak minimal sekitar 1 meter antar tiap orang. Gitu. Kemudian yang kedua, pakai masker. Pakai masker itu yang benar seperti ini ya, menutup hidung bagian tengah hingga ke dagu, bukan menutup mata gini ya. Apalagi kalau ke dagu. Ini resikonya kalau sampai nutup ke dagu, kita kan kalau bekerja keringetan itu Pak, keringetan, kena terpapar debu, ya kan? Jadi kotor masker, gitu Pak ya. Itu. Kemudian ada hal yang baru lagi, kita juga diwajibkan sering cuci tangan. Sering cuci tangan yang benar. Cuci tangan minimal 20 detik. Kenapa? Karena dengan sabun ya. Kenapa? Karena 20 detik itu sudah cukup dengan sabun itu untuk membunuh virus. Nah, virus kan itu strukturnya dari lemak atau seperti minyak. Ya. Minyak kalahnya kan sama sabun. Nah, makanya kita diwajibkan menggosok tangan, sela-sela jari, punggung, sama tiap jari ya digosok ya. Itu cukup Pak, selama 20 detik. Itu Pak ya. Itu untuk cuci tangan.
Kemudian jaga pola hidup sehat Pak, pola hidup sehat, sampean istirahat cukup, makan makanan yang sehat, apalagi kalau dari kantin udah ada ahli gizi ya, itu udah cukup Pak untuk jaga pola hidup sehat. Apalagi olahraga, usahakan olahraga dalam 1 minggu atau per hari itu sekitar 30 menit itu Pak. Terus apa sih gejala-gejalanya kalau kita ada ini ya, Pak, teman saya atau saya ini kena corona nggak ya? Nah contohnya ini batuk, hanya batuk aja, tapi ada syarat lain, ada batuk pilek dan dia demam tinggi sekitar di atas 38 derajat Celcius ya. Kemudian ada terasa sesak di dada sama tenggorokan, untuk nelan pun juga nggak enak gitu ya. Ya istilahnya meriang tapi kok seluruh tenggorokan sampai dada kok sesak gitu ya. Tindakannya segera ke klinik ya, ke klinik. Jadi tim medis kita kalau sudah terlatih untuk menghadapi pandemi corona ini. Jadi nanti setelah dari klinik akan dirujuk ke rumah sakit terdekat Palangkaraya ya Pak. Jadi dari pemerintah itu kita rujukannya di Palangkaraya di Dr. Doris. Nah terus gimana sih kalau untuk rekan-rekan yang udah berhubungan dengan korban semuanya gitu? Nanti ada prosedur yang namanya isolasi Pak ya, isolasi selama 14 hari. Bener Pak ya? Okta 14 hari di mes. Tapi 14 hari itu bisa berkurang jika rekan Anda yang positif tadi dites di rumah sakit ternyata negatif. Nah itu nanti Anda bisa lolos dari isolasi. Seperti itu guys. Itu aja dari saya. Tolong diingat lagi tentang corona dan adaptasi kebiasaan baru. Tetap jaga jarak Pak, jaga jarak, gunakan masker dengan benar, cuci tangan dengan rutin, kemudian jaga pola hidup sehat Anda. Jadi itu sekian dari saya, terima kasih, semangat pagi.